Nah ini nih. Nah, pertanyaan yang tadi muncul candle ini nih. Ini kan candle reversal buat turun nih, kan Gravestone. Tapi kenapa harganya malah naik? Alasan pertama, nah bentar, saya hapusin dulu yang ini. Tuh jangan nih, nunggu. Oke, yang pertama, candle reversalnya muncul di atau tidak di resisten. Yang kedua sebenarnya sama kayak hammer tadi, hammer di support jadi candle reversal dari turun ke naik. Sedangkan kalau adanya di resisten atau kayak ini nih disebutnya hanging man. Ini juga sebenarnya enggak selalu jadi candle reversal dari buat selanjutnya turun. Ditambah konfirmasinya juga nih. Di sini kan enggak terjadi konfirmasi buat turun juga. Ditambah di sini ada hammer. Sama juga kayak ini nih. Ini kan di sini hanging man. Harusnya kan ini pas banget nih. Hanging man ada juga di resisten harusnya turun. Nah, ya karena selanjutnya nggak ada konfirmasi. Selanjutnya malah ada dildo gede ini nih ke atas. Kalaupun misal di sini kita entry short, misal ini kan pas di resist plus hanging man juga candle reversal buat turun. Nah berarti kita kan pasang stop loss di atas wick mother candle-nya. Nah berarti ini setup ini udah keburu kena stop loss gitu buat alasan kenapa ini malah naik selanjutnya ya karena itu. Ada pertanyaan lagi atau yang barusan kurang jelas? Oke, ada yang lain lagi? By the way nih, soal volume biasanya kan banyak yang suka bilang atau malah suka roasting orang-orang atau teman-teman yang masih awam anti crypto. Buat saya itu lucu sebenarnya. Karena kalau tanpa orang atau retail awam itu yang masuk karena FOMO, ya Bitcoin nggak bakal naik setinggi ini. Sebenarnya FOMO buat retail itu berguna buat naikin harga. Kayak di saham sekarang kan, atau kemarin-kemarin pas awal pandemi, banyak tuh influencer saham, terus narasi-narasi yang dijual, kayak propaganda kalau trader itu cepat kaya, trader itu keren. Sebenarnya niat mereka sih buat nambah likuiditas ke market. Soalnya kan asing juga banyak yang keluar. Kalau nggak ada likuiditas atau volume dari retail yang baru join itu, ya harganya susah buat gerak. Makanya sebenarnya retail yang kena FOMO itu bagus buat kita sebagai trader. Soalnya nambah likuiditas ke market. Gitu juga di kripto. Makanya Binance laku itu karena mau itu shitcoin atau koin-koin gedenya masih banyak ini juga volume di Binance masih gede-gede. Makanya rekomendasi trade itu di
market yang punya volume trade-nya gede. Gitu kalau volume itu, volume, hubungan volume sama market atau sama harga. Nah ini, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini nih. Soal hubungan antara pergerakan harga dengan volume. Di materi tadi kan udah disebutin kalau harga sama volume pergerakannya udah nggak searah, perlu hati-hati. Penjelasannya ini, harga naik plus volume naik, uptrend segera atau uptrend soon. Kalau di sini strong uptrend yang akan dihasilkan. Yang kedua, harga naik plus volume turun. Waspada downtrend soon atau segera bakal ada downtrend. Kalau di sini uptrend melemah. Terus harga turun plus volume naik, downtrend segera. Kalau di sini nih strong downtrend atau downtrend terkonfirmasi. Sedangkan yang terakhir harga turun plus volume turun. Berbahagia, uptrend soon atau segera bakal ada uptrend. Kalau di sini nih downtrend melemah. Kita lihat ke chart. Udah chart. Kita lihat ke Bitcoin ini. Nah, ini. Kalau kita lihat nih, harga pada akhir 2020 naik kan? Naik. Begitu juga dengan volume. Nih, volume juga kan dari sini. Bertahap naik, makin lama makin gede. Yang dihasilin uptrend yang kuat nih. Dari sini aja naik. Ntar saya hapusin dulu ini. Oke. Dari sini aja. Di sini aja sampai ATH kemarin. Hampir 268%. Dari sini aja, apalagi dari bawah. Makanya korelasi volume sama harga itu seperti yang disebutkan gambar barusan. Kalau harga naik dan volume juga ikutan naik terus bertambah, maka yang dihasilkan strong uptrend atau uptrend yang dengan gain yang cukup besar. Sedangkan yang terjadi saat harga naik, kita mulai dari sini, dari sini juga bisa sampai sini, tapi volumenya menurun, stagnan dan cenderung menurun, maka hati-hati di sini. Atau sejak sini nih. Sejak sini kan terjadi kenaikan harga, tapi volume cenderung stagnan malah turun. Maka di sini seperti yang disebutkan gambar, uptrend melemah, atau kalau yang menurut saya downtrend segera, hati-hati bakal ada downtrend. Buktinya ini. Harga naik, volume cenderung stagnan, malah menurun. Dan ada ini. Kalau dihubungin sama materi minggu kemarin juga kan, ini udah terbentuk struktur downtrend. Begitu juga saat harga turun.
seperti gambar yang disebutin gambar tadi, harga nurun sampai sini. Terus volume naik, di sini kan tuh terjadi kenaikan volume, terus harga turun, volume naik, maka downtrend dikonfirmasi ini. Downtrend bukan dikonfirmasi. Cuman karena buat kasus ini turunnya cepat, jadi kelihatannya cuman dam gini. Nah ini nih. Sedangkan kalau harga turun, tapi volumenya turun, downtrend melemah. Atau kalau yang kata saya, berbahagia sebentar lagi uptrend. Kayak contoh ini nih. Volume harga kan menurun. Di sini juga harga turun. Dan kejadian juga. Selanjutnya, ini uptrend melemah. Ditambah ada, kalau kita sambungin sama materi yang tadi, sama materi candlestick, di sini juga kan ada bullish engulfing. Udah, boom. Jadi uptrend. Kayak sekarang. Ini juga nih. Sesuai materi yang barusan. Support kan ini. Flip support dan resist. Meskipun nggak pas. Tapi di sini kan ada bullish engulfing lagi. Naik. Artinya gitu. Kalau di support. Ada ada candle reversal. Kayak ini. Ini kan pas di test. Naik. Sama juga ini nih. Di resist. Ada candle reversal buat turun. Dari naik ke turun. Kejadian turun. Cuman ini karena contohnya sebenarnya ini keadaannya ranking. Jadi contohnya lumayan rada rapih. Izin keluar dulu. Siap. Kita lihat juga nih ke sebelum-sebelumnya yang nggak ada kayak gini nih, nggak ada dam yang cepat. Oh ini Binance kayak ini nih. Ini juga harga turun, volume turun. Downtrend melemah. Segera mungkin ada uptrend. Ini kan downtrend, harga turun, volume juga ikutan turun. Downtrendnya melemah, momentum downtrendnya melemah. Harga lumayan naik. Tuh, lumayan dapat 50%. Begitu juga ini. Kalau ini susah sih. Nah ini juga bisa nih jadi contoh yang kedua. Contoh yang downtrend pertama. Harga turun, volume bertambah. Ada dam. Kopi dam ini ada kopi dam. Harga turun, volume bertambah. Downtrend terkonfirmasi atau strong downtrend kejadian. Ini juga sama nih. Harga naik, volume juga naik. Terus sampai sini aja nih. Ini sampai sini. Ini juga nih. Harga naik, tapi ada penurunan di volume. Ada penurunan yang lumayan. Dam. Nah kalau ini nih disebutnya akumulasi. Biasanya harga ngereng, volumenya di sini stagnan.
biasanya well atau smart money akumulasi di sini nih. Selanjutnya kan nih ada kenaikan harga, ada volume juga terkonfirmasi selanjutnya ada strong uptrend. Aku mau nanya ini lebih ke real cash. Asumsikan posisi kita udah entry dan menunggu untuk TP. Tapi sewaktu kita melihat adanya reversal itu decision kita bagaimana ya? Kalau saya biasanya sesuai plan trading yang awal. Kadang kalau kita buka market kan suka panik nih. Kita coba cari contohnya. Misal ini kan ini udah keburu. Kita cari yang ada candle reversal. Tapi ini nih. Oh iya ini bisa main ini kan. Kayak ini nih. Kita hapus-hapusin dulu. Bisa kita entry. Bisa kita entry dari candle reversal yang ini nih. Entry. Tapi kan di bentar. Bikin setupnya dulu. Nah, kita kan pasti pasang stop loss di sini nih. Ini salah nih. Entry-nya di sini. Entry-nya di sini kan. Entry-nya setelah keluarkan dari reversal. Nah, kalaupun ini kan sehabis entry enggak terus reversal candle selanjutnya close di bawah mother candle kan. Close di bawah mother candle. Tidak ada konfirmasi. Close di bawah mother candle. Kayak ini. Nah, kita entry di sini. Selanjutnya kan close-nya di bawah mother candle ini. Nah, kalaupun misal kita rada panik seperti poin yang di PowerPoint barusan dijelasin, kalaupun mau close ya boleh aja, nggak apa-apa. Dan re-entry-nya saat keluar konfirmasi. Berarti kalau kita masih pakai setup yang ini, yang entry berdasarkan lihat patokan candle reversal yang ini, berarti kita baru re-entry ke sini dulu. Berarti kita baru re-entry sekitaran sini nih. Sekitaran sini. Re-entry setelah stop loss manual. Berarti re-entry-nya di sini. Dan stop loss-nya masih ngikut yang awal. Kalau misal kita hold di sini, kita nggak stop loss, kita kan entry-nya di sini. Harga sempat turun, tapi stop loss kita belum ke trigger. Kalau saya biasanya masih hold aja selama ini belum ke trigger. Ini kan, nih, ini yang disebutin, yang barusan juga disebutin katanya candle buat turun. Sek, apa ya, biasanya saya nyebutnya sek off. Ini juga nih, ini juga kan candle sek off. Bukan yang ini deh. Oh iya bener yang ini. Ini juga sek off.
Nah, kalaupun misal di sini udah goyah nih misal, ya boleh aja di close. Karena kita kan niatnya juga buat meminimalisir rugi, karena takut rugi, ya gak apa-apa. Tapi jangan ngeluh kalau semisal ini kan di sini misal kita kena check off nih, kena mental, takut harga malah turun. Ya kalau sampai di resist ini jangan ngeluh, jangan nyesel cut loss, jangan ini. Soalnya kan ini konsekuensi kita juga nggak sesuai plan yang udah dibikin. Jadi kalau saya pribadi, saya biasanya sesuai plan aja. Meskipun itu bakal kena stop loss. Kalau saya biasanya gitu. Sesuai plan yang dibuat awal, meskipun ada ini nih, momen shake off 2 kali. Saya bakal tetap jual di sekitaran sini, di resistnya. Gimana, cukup atau masih ada yang mau ditanyain? Soalnya market itu semua gitu ya baru. Kalau saya, kalau sebenarnya market DAM itu paling susah paling susah diprediksi. Kayak ini nih. Ini kan pas di resisten. Oh, bentar. Oh, ini pas ATH sih. Kayak apa ya? Market DAM tapi di support kita nyanyi. Nah, rata-rata ini sih pada ini di support. Nah, apa ya? Nah, misal ini nih. Misal kita ngelimit order di sini. Kasusnya ngelimit ya, ngejaring. Bukan pakai yang candlestick. Kalau pakai strategi yang candlestick di sini kan seharusnya belum entry nih karena market order, karena nabrak. Tapi kalau semisal kita pakai strategi yang limit order atau yang di materi pertama soal support sama resistance, ini kan udah dam nih. Ya susah ininya buat prediksinya. Ini udah keburu dam 10%-an. Paling kalaupun semisal kita ngejaring di sini nih, biasanya kalau masih baik suka ada retest kayak ini nih. Ini kan sempat dam ke bawah, close di bawah support yang kita bikin, tapi sempat ngasih retest ke sini nih, bilis retest sempat. Jadi cut loss-nya bisa di BFP, di break even point atau di harga beli. Sebenarnya paling susah gitu tuh. Event-event dam besar kayak gini susah diprediksi. Begitu juga kayak PAM ini nih. Kalau kita entry di sini kan, misal kita entry short di sini, satu candle langsung hampir mau nyentuh satu candle udah up sekitaran 18%. Nah ini nih, PAM sama DAM itu sebenarnya yang paling susah diprediksi, susah diantisipasi. Karena gak ada yang tahu. Nah korelasinya sama market emotion, kayak ini nih. Ini kan kalau gak salah, pas Elon ngetrol gitu, kalau gak salah, gak tahu di sini nih. Gak tahu ya, Bennett Cina. Ya, Bennett Cina ya, kalau gak salah. Ini kan mining Bennett in China. Nah, hubungannya sama market emotion, candlestick yang gambarin market emotion, di sini kan ada candle merah gede ini. Berarti yang digambarin di sini trader-trader pada panik di sini. Emosi trader di sini pada takut semua.
Makanya satu candle ada dam gede. Begitu juga pas FOMO. Nah ini nih, kalau nggak salah ini tuh pas Tesla ngumumin punya portofolio di Bitcoin 20% kan. Nah ini gambarin trader-trader yang pada FOMO, takut gak kebagian beli. Sempat ada wick ke sini besar. Nah ini yang digambarin sama candlestick, FOMO-nya ini, FOMO trader-trader. Kalau lihat ke news biasanya gini. Kalau nggak salah di sini bisa, kalau nggak tahu PayPal. Nah yang terjadi ini kan emosi dari trader yang digambarin FOMO di sini. Kelihatan dari candle yang dihasilin gede. Ini juga nih. Kalau nggak salah ini miner juga sempat miner jualan kalau nggak salah di sini. Selling pressure-nya gede. Orang-orang pada lihat miner jualan. Akhirnya yang dihasilin ini wick gede ke bawah. Panic selling. Hubungan emosi market sama candlestick itu. Ngegambarin jelas emosi-emosinya. Kayak di candle-candle besar ini nih. Kalau kita mau nyari fundamentalnya, good news atau bad newsnya, biasanya ada ini. Di event-event candle yang gede gini. Sama kayak Kopidam. Nah ini, Kopidam ini kan. Kalau newsnya, waktu itu kalau nggak salah, Trump ngumumin lockdown buat orang-orang dari Eropa. Nah orang-orang pada takut di sini. Emosinya langsung pil semua yang dihasilin candlestick segede ini nih, minus 40%. Ini juga sama nih. Kalau nggak salah berhubungan sama miner. Korelasinya itu antara emosi sama candlestick. Ada yang kurang jelas atau mau ditanyain lagi? Kecuali market dump semua gitu ya baru cerita CL. Itu dump itu kita nggak tahu. Jadi pasang stop loss sesuai ide awal aja. Singkat aja. Cuman oke. Langsung ke divergen aja kalau gitu. Ke materi selanjutnya soal divergen. Ini singkat aja soal kalau divergen soal. Slideshow. Ini divergen. Divergen itu bertindak sebagai warning ataupun sinyal. Terkadang bisa terbentuk berkali-kali. Terus yang ketiga, regular lebih kuat daripada hidden. Dan yang terakhir bisa terbentuk pada beberapa osilator ataupun indikator. Tapi umumnya digunakan dengan RSI. Contoh nih, regular divergent seperti arti dari divergent yaitu berbeda. Contohnya ini nih, regular divergent, harga membentuk lower low, tapi osilator atau indikatornya dalam contoh ini RSI membentuk higher low. Maka jadi sinyal buat pergerakan harga selanjutnya akan terjadi uptrend atau akan terjadi reversal. Begitu juga dengan ini regular bearish divergent, harga membentuk higher high naik, sedangkan indikator membentuk arah yang sebaliknya yaitu lower high. Maka di sini menjadi warning buat uptrend ini bahwa akan
jadi warning bahwa selanjutnya akan terjadi reversal menjadi downtrend. Sedangkan untuk hidden divergence ini pada bullish, dalam kasusnya hidden bullish divergence, harga membentuk higher low, tetapi osilator membentuk lower low. Terjadi perbedaan di sini, tidak searah. Begitu juga dengan hidden bullish divergence, harga membentuk lower high, sedangkan osilator membentuk higher high. Kita ke chart, karena kita cari nah ini kalau di time frame daily ini harga membentuk lower low di sini. Bentar, osilatornya nggak kelihatan. Harga kan di sini. Dari sini ke sini membuat lower low, dari sini ke sini juga membuat lower low. Akan tetapi osilator atau dalam kasus ini RSI membentuk higher low. Seperti poin barusan juga bisa terbentuk berkali-kali setelah terjadi dua regular bullish divergence ini. Pergerakan harga selanjutnya terjadi uptrend. Dari candlestick juga kan di sini udah terjadi ciri-ciri reversal buat naik dari downtrend, yaitu close bullish engulfing. Nah, fungsinya indikator tambahan ini buat bikin si tanda-tanda reversal ini makin valid. Gunanya indikator divergence ini buat nambah validitas dari si reversal yang ini. 2 kali divergence naik. Gitu juga nih di contoh di regular bullish. Harga membuat higher high, tetapi osilator membuat lower low. Terjadi beberapa kali. Harga membuat higher high, osilator membuat lower low, dan selanjutnya nih, kalau digabungin sama candle reversal, terjadi candle reversal, sudah ada warning bullish divergence ini, dan selanjutnya terjadi penurunan. Anggap kita nge-short di sini. Kita nge-short di sini setelah candle reversal. Nah, kelihatan candle reversal buat turun. Kita nge-short di sini. Stop loss di sini. Nah, selanjutnya ada ini, candle konfirmasi. Oh ya, tambahan juga, candle konfirmasi ini nggak harus selalu langsung. Misal ini kan ada candle reversal buat turun. Di sini juga nggak harus langsung di sini keluar candle konfirmasi. Baru keluar di sini. Ini juga masih valid buat disebut jadi candle konfirmasi dari ini selama stop loss ini belum kesentuh. Tambahannya dari situ. Ini kan terjadi 2 kali divergence, regular bullish divergence, ada candle yang kelihatan mau reversal dari uptrend ke downtrend, dan benar kejadian. Secara struktur juga membentuk lower high, maka
warning di sini sudah berhasil. Ditandai dengan downtrend, terjadi pergantian tren menjadi downtrend. Fungsinya divergent cuman itu jadi warning maupun jadi sinyal. Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan soal divergent ini? Soalnya buat materinya udah beres. Intinya gitu loh. Buat sinyal dan warning. Jadi yang utama tetap ini, tetap kita lihat dari struktur dan juga dari candlestick, dan ditambah konfirmasi tambahan dari ini, dari volume dan juga dari RSI, dari bull dip, dari divergent kasusnya ini. Intinya yang utama ini kita lihat support dan resisten dulu, terus kita lihat tanda reversalnya. Pertama kali reversal ini, terus kalau dari sisi candlestick ini juga ada konfirmasi. Kalau ke yang paling dasar dari struktur, di sini juga membuat higher low, higher high, membuat higher high, higher low, maka makin valid ini semua dari semua kesatuan itu. Yang pertama dari candle reversal, dari konfirmasi struktur juga, sebelumnya ada sinyal dari divergent juga, maka yang dihasilin uptrend yang kuat, uptrend yang strong. Intinya gabungan dari semua itu ngehasilin gain yang besar. Kalau nggak ada buat pertemuan sekarang beres. Soalnya ini juga nih kurang dari 1 menit juga. Segitu aja mungkin dari saya. Makasih buat yang udah mau luangin waktunya.